Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah. Nah, seperti biasa nih di segmen ketiga ini pasti Anda akan menunggu nantinya ya ada amalan yang akan Kiai sampaikan, amalan untuk Indonesia aman. Namun sebelumnya kita akan kembali ngobrol-ngobrol ini dengan Pak Wan Kiai. Kiai, kan kita sering dengar lagu gitu, Baldatun Toibatun Warobun Ghafur, pasti terlaksana. Nah, sebenarnya apa sih itu ya keberkahan itu, Baldatun Toibatun itu apa dan bagaimana dengan situasi seperti ini? Apakah bisa Indonesia ini mendapatkan keberkahan atau ada hal-hal apa yang perlu kita perbaiki? Jadi kalau melihat Indonesia hari ini harusnya bersyukur. Masya Allah. Bersyukur. Jadi umat Islam di sini tidak dibatasi apapun. Silakan mau husuk sehusuk-husuknya, sujud sesujud-sujudnya, nggak dilarang. Itu nikmatnya ada di sini. Karena itu kalau ada harapan dan keinginan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang makmur, yang aman, yang sejahtera, yakin sampai. Dan sekarang sudah dirasakan. Apa yang tidak seperti surga sekarang? Ya. Mas Agus, pingin makan apa? Pingin makan mie, pingin makan buah, tinggal pakai HP, sampai kayak di surga. Dulu nggak kebayang itu, nggak kebayang. Ini di mana? Di Indonesia. Karena itu kata kuncinya tadi, mari kita percaya kepada pemerintah. Ini bukan karena saya didikan Pak Wawan, bukan. Bukan disuruh Pak Wawan saya harus mengarahkan masyarakat tunduk kepada pemerintah. Memang harus begitu. Atiullah, atiur Rasulullah, ulil amri minkum. Dan kita harus percaya bahwa tasarruful imam ala ra'ya manutun bil maslahah. Mana ada sih pemerintah, katanya Pak Wawan, menginginkan rakyatnya itu sengsara? Nggak ada. Karena mereka-mereka ini insya Allah dikawal oleh para ulama. Bahwa Anda memimpin, prinsip utamanya bagaimana membawa kemaslahatan. Maslahat ini, cuma kadang-kadang ya campur aduk dengan berita bohong itu kemana-mana. Akhirnya kita itu terprovokasi, kemudian bukan malah mengademkan, kita nge-share barang-barang yang nggak jelas, berita-berita yang bohong, akhirnya kita panik sendirian. Dan mohon maaf, akhirnya kita bisa melakukan kesalahan yang fatal oleh sebab mendapatkan informasi yang salah, Mas Agus. Begitu, Pak Wawan. Nah, kemudian nih Pak Wawan, dari penjelasan Kiai gitu ya, apa sih sebenarnya langkah-langkah pemerintah gitu ya, sehingga tujuan-tujuan yang baik tadi ini bisa dipahami oleh masyarakat dengan benar, kemudian juga bisa berjalan juga dengan baik, ya. Ya kalau yang namanya ada yang tidak setuju itu kan hal yang wajar gitu, tapi artinya bagaimana pemerintah melihat ini, kemudian apa yang akan dilakukan begitu loh untuk mencapai tujuan-tujuan kebaikan itu. Ya, kita harus dekat dengan masyarakat, kita harus saling dialog. Badan Intelijen Negara mempunyai akun-akun resmi di mana adik-adik kita milenial ataupun orang-orang dewasa lainnya bisa berkomunikasi menanyakan hal itu. Kita punya website juga, dari yang masuk itu kan banyak yang bertanya itu, mana bagaimana kita jelaskan gitu. Bahkan ada yang ngajak ketemu, udah ada yang jauh-jauh di pelosok minta ketemu, ya tidak masalah sepanjang itu masih memungkinkan. Kalau tidak, tetap komunikasi bisa kita jalin. Nah, ini adalah suatu upaya bagaimana supaya kalau ada pemahaman yang keliru, ya kita luruskan. Mereka-mereka yang pandangannya selama ini bertentangan, kita sampaikan untuk mereka cek, recheck, dan cross check. Kemudian berita hoax, ya kita sampaikan ini hoax, yang benar seperti ini. Kemudian kita minta untuk menghubungi orang-orang yang paham di wilayahnya, misalnya Kemenaker, bisa dijelaskan. Dia kadang-kadang kan nanya juga, apa sih produk undang-undangan yang sesungguhnya seperti kita share, juga kita sampaikan di situ supaya bisa diupload. Nah, seperti ini adalah komunikasi yang baik, maka akan menghindarkan terjadinya miskomunikasi. Nah, dengan demikian maka akhirnya ada kedekatan-kedekatan, meskipun kita ini jauh secara fisik, tapi dekat karena ada hubungan yang selalu bisa disampaikan. Oleh karenanya kita selalu mengajak kepada semua pihak, apalagi yang sekarang ini sedang demo, demo tidak dilarang, tapi tetap ikuti aturan main. Di dalam kemerdekaan, di dalam alam demokrasi ada kebebasan, kesetaraan, tapi juga ada aturan. Nah, kalau dia melanggar aturan pasti ada sanksinya. Oleh karenanya kita ingin ajak
mereka untuk hindari yang namanya rusuh-rusuh. Tadi saya sependapat dengan Pak Yai, udah ada MK, Mahkamah Konstitusi, sampaikan di situ. Dengan perwakilan, apalagi di zaman COVID seperti ini, Pak Yai. Luar biasa penularannya. Waduh, mengerikan. Kalau ini menjadi klaster baru dari wilayah-wilayah yang sedang demo, maka penyesalan mesti di belakang. Iya. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Iya. Gitu. Nih Pak Wan, tadi saya tertarik yang Bapak menyampaikan bahwa ramalan dari Amerika, Indonesia ini akan menjadi negara maju. Ya. Nah sementara kalau kita melihat di sosmed, seolah-olah Indonesia ini sudah akan terpuruk terpuruk-puruknya. Jadi ada sesuatu yang kelihatannya tidak sinkron nih. Di satu sisi ada optimisme, orang luar melihat kita, tapi di dalam ini justru banyak informasi yang berseliweran mengatakan bahwa kita ini dalam posisi kebangkrutan yang luar biasa. Bagaimana kita melihat, Pak Wan melihat itu? Ya kalau kita lihat, kita kok tiba-tiba menjadi G20. Lah kan orang kan nggak ngira. Dari yang tadinya low income menjadi middle income yang dekat ke up. Drop pada yang tertinggi. Makanya kita menjadi masuk dalam G20, 20 negara top rank ekonomi dunia. Hanya 20, Pak Yai. Ya, dari sekitar 216 negara. Ya. 20 loh. Kita masuk loh. Nah, ini kan kita nggak bohong. Artinya faktual. Kita dihargai di berbagai lini. Kalau mengenai terjadi fluktuatif akibat adanya COVID, seluruh negara di dunia terkena imbasnya. Bahkan ada minus sampai 43. Nah, kita ini masih 1 digit ya, minus. Kemarin juga ya pernah memang ya 4, tapi pernah juga naik menjadi 2, 1. Dan kita ingin nanti akhirnya 0 dan kita nanjak lagi. Orang dunia meramal hanya 2 negara yang bakal cepat bangkit secara ekonomi, yaitu Indonesia dan Cina. Itu ramalan para pakar dunia. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya ini tinggal bagaimana disiplin masyarakat, kita harus pede lah. Kita harus percaya diri. PD Pasar Jaya. Kalau enggak kita PD, minder nanti. Kita terpengaruh oleh bayangan-bayangan yang enggak, padahal sebetulnya itu enggak terjadi. Oleh karenanya kita sekarang kemampuan negeri kita, apa yang kita punya, ya kita bangkitkan itu semua. Insya Allah kita dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka industri-industri maju akan tumbuh pesat di kita, apalagi kalau energinya nanti juga bagus, apalagi ada energi nuklir misalnya ya. Energi nuklir, orang mau bilang gimana mau nuklir, orang NU aja nggak clear, padahal nggak, NU sudah NU clear. Ini ada pertanyaan Kiai. Ini dari Iwan di Depok nih, kepada ada yang ingin bertanya bisa di 089654076048. Nah, Kiai, kita pernah mengalami krisis moneter, kemudian Indonesia bangkit. Demikian juga sekarang. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan ataupun bisa Indonesia itu bisa bertahan dari kondisi terpuruk? Ini jawaban kemungkinan banyak, tapi ini dari sisi Kiai ya. Karena di Indonesia ini menurut saya tidak lepas dari zikir juga. Jadi kalau sisi Pak Wawan, ini sisi yang logis, hitung-hitungannya jelas. Kalau sisi Kiai, karena di Indonesia itu ahli zikirnya banyak. Nah, kalau saya bahasa begini Pak Wawan, kok andaikan tidak ada orang yang zikir, tidak ada orang yang baca istighfar, tidak ada orang yang baca sholawat, dinyungsepin sama Allah kita ini. Nah, ini bahasa agama ya. Artinya peran zikir, peran batin ini harus sinergi dengan pemerintah. Bahwa Indonesia ini aman tidak lepas daripada orang yang tengah malam mohon kepada Allah. Itu, jangan dilupakan itu. Ikhtiar apa yang dilakukan oleh Pak Wawan, oleh pemerintah. Wah, itu harus itu. Tapi jangan dilupakan bahwa semua apa yang kita lakukan itu tidak lepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ibarat saya Pak Wan, ketika saya melihat anjing yang sangat galak dan saya tidak mampu untuk menanganinya, maka tinggal saya panggil yang punya anjing gitu. Pak, bos tolong bos, anjingnya biar nggak galak gitu. Dan kehidupan kita ini kadang-kadang masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya dan sebagainya, ya kan yang ngatur Allah. Maka harus ada memang orang yang dekat kepada Allah yang mengadu kepada Allah. Gitu. Nah, ini versi saya. Nah, kalau versi Pak Wawan kan jelas tadi hitung-hitungannya
dengan pendekatan ini Indonesia akan menjadi maju dan insya Allah tidak akan runtuh. Nah itu. Baik. Ini masih ada satu lagi pertanyaan nih, Pak Wawan. Ini dari Semarang, Widya. Nah, dalam kondisi COVID saat ini kan belum ada kejelasan mengenai apa sebenarnya obat yang bisa dipergunakan untuk menangani COVID. Sementara serumnya sendiri belum ditemukan. Nah, bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Ya, apalagi sekarang ditambah dengan demo yang semakin meluas, apakah ini tidak akan khawatir munculnya klaster pandemi baru? Ya. Gimana melihatnya? Kita memang masih menunggu obatnya, Ya. belum clear. Kemarin memang kita kerjasama dengan UNER, dengan TNI AD dan BIN itu, dan sekarang masih proses ya, masih TikTok dengan BPOM. Kemudian kalau vaksinnya kita kerjasama dengan Eichmann, ya, laboratorium Eichmann, dan kemungkinan besar baru awal tahun depan itu bisa terlaksana, terwujud lah. Tinggal nanti bagaimana dari pihak BPOM ini akan memberikan izin untuk uji klinis. Nah, semuanya kembali ke kewenangannya BPOM. Ya, itu yang disebut dengan apa namanya, yang merah putih itu ya? Ya, Pak vaksin Wawan? merah Vaksin putih. merah putih. Betul. Oh. Nah, itu nanti kenapa vaksin merah putih? Karena vaksin merah putih ini kan terus terang yang cocok lah dengan kondisi Indonesia. Ya. Mengapa? Karena masing-masing negara itu berbeda. Karena sudah mengalami mutasi-mutasi gen dari virusnya itu sendiri. Nah, oleh karenanya ini kan sesuai, mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana. Kita nggak usah kecil hati, tapi juga jangan sembrono terhadap COVID ini. Jadi kita tetap ikuti protokol kesehatan. Insya Allah kita akan aman lah dari semuanya itu. Jadi apapun yang terjadi kita tetap berupaya tawadhu, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga jangan sombong, akhirnya tuh mentang-mentang ini sudahlah seperti itu ya. Jumawa malah nggak karu-karu. Tapi kita tetap bekerja sebagaimana mestinya sehingga ekonomi tetap bagus, kesehatan juga terjaga, sehingga akhirnya kita kondisinya tetap baldatun thayyibatu walaupun kafur. Insya Allah ini bahasa Pak Wawan nih yang terakhir adalah bahasa Kiai sepertinya. Bahasa Ustadz. Bahasa Ustadz. Nah, Kiai silakan untuk memberikan amalan untuk Indonesia aman ini. Baik, para pemirsa, sebelum saya menyampaikan doa ini, doanya banyak ya. Ya. Ada doa yang pendek, yakni doa membaca surat Li'ila fi Quraisyin. Li'ila fi Quraisyin ila fi mrihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ini Pak Wawan, wa amanahum min khaufnya itu suruh dibaca 7 kali oleh kiai saya. Saya ini dipanggil kiai kalau di depan Pak Wawan. Tapi kalau di depan kiai saya ini santri, begitu Mas Adi. Jadi harus menyesuaikan. Jadi kalau di depan para jamaah saya dipanggil kiai, dan kiai saya menyarankan dari belakang, Misbah, nanti tolong sampaikan Indonesia agar aman selamat, mohon kepada Allah gitu. Dengan cara apa? Baca li'ila fi Quraisyin ila fi mrihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Ini semuanya hafal ini. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf wa amanahum, sampai 7 kali. Masya Allah. Mohon kepada Allah keamanan untuk bangsa dan negara ini. Karena yang mengatur alam dunia ini ya bukan siapa tapi Allah. Minta keamanan kepada Allah. Nanti insya Allah bukan tahu-tahu aman itu kita COVID tahu-tahu hilang, bukan begitu. Bisa jadi nanti Pak Wawan menemukan vaksin gitu ya, lah, lebih itu cepat begitu ya. Jalannya Allah itu adalah ada aja jalannya, sehingga Indonesia menjadi aman oleh sebab ilmu pengetahuan para dokter dan lain sebagainya. Baik pemirsa, tetap bersama kami karena setelah ini kita akan kembali lagi di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Kiai Misbah.